Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya. Di video kali ini kita akan lanjutkan membuat web aplikasi menggunakan Laravel, dimana sebelumnya kita sudah instalasi Laravelnya, kemudian membuat sistem login menggunakan Laravel Jetstream. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana si Laravel ini bekerja ketika kita akses aplikasinya di browser. Jadi file-file yang di Laravel itu kita panggil di browser kita, dan Laravel menjalankan fungsi untuk menampilkan halaman web yang kita inginkan. Nah, pertama-tama teman-teman, kita akses terlebih dahulu untuk project yang terakhir kita buat, yaitu sistem loginnya. Nanti kita akan lanjutkan di situ saja. Pertama-tama teman-teman jangan lupa untuk aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya di Exam. Ini untuk database, koneksi database ke web aplikasi kita. Kemudian untuk membuka aplikasi kita di browser, kita buka terminal. Jangan lupa teman-teman masuk ke direktori tempat teman-teman install Laravelnya. Di sini saya install di direktori D, kemudian saya panggil nama projectnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk akses di browsernya, teman-teman cukup ketikkan saja di terminal teman-teman php artisan serve. php artisan, tolong sajikan aplikasi saya di browser. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemarin kita sudah berhasil juga seperti ini. Nanti teman-teman tinggal langsung akses aplikasi teman-teman di browser dengan mengetikkan localhost 8000. Nah, seperti ini teman-teman. Atau teman-teman juga bisa copy paste halaman ini ke browsernya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan terakhir yang kita buat kemarin untuk sistem login menggunakan Laravel. Di sini sudah kita lihat ada link untuk login, kemudian link untuk register. Nah, yang saya maksud tadi, cara kerja Laravel adalah ketika kita akses alamat website dari aplikasi kita, si Laravel akan menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam file Laravelnya. Nah, sampai pada akhirnya kita akan mendapatkan tampilan di halaman websitenya. Seperti itu ya teman-teman ya. Saat kita akses login, Laravel akan menampilkan halaman loginnya. Ketika kita register, juga seperti itu. Laravel secara sistemnya akan menampilkan halaman registernya. Nah, itu bagaimana cara kerjanya? Kita akan mulai bahas satu persatu. Mulai dari awalnya adalah setiap kita akses website, tentunya yang paling pertama kita akses adalah alamat websitenya. Di Laravel ini namanya adalah routing. Nah, routing di Laravel ini bisa kita lihat atau kita buat nanti di folder project kita. Oh ya teman-teman, ini saya pakai Sublime Text untuk codingnya. Nanti kalau teman-teman sudah punya Sublime Text, bisa buka file, open folder untuk tampilan seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai yang lain juga nggak masalah, senyamannya teman-teman aja. Oke, kita kembali tadi ke routing. Jadi di Laravel menempatkan routing aplikasinya itu di folder routes di project kita. Ini di new project, kemudian ada namanya folder routes. Teman-teman bisa lihat di dalamnya ada beberapa file, dan yang kita gunakan adalah file yang namanya web.php. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa route yang sudah terbuat secara otomatis dari Laravelnya, karena kita sudah membuat sistem login dari bawaan Laravel. Ini yang pertama untuk routing halaman utama. Dia hanya slash saja di sini. Nah, kemudian ada yang kedua. Kalau kita mau lihat routingnya, itu biasanya setelah kata-kata get ataupun post, ataupun nanti ada yang lainnya juga, tergantung kita menggunakannya apa. Ada
Kalau nggak salah itu ada get, post, put, dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ada slash dashboard. Ini seperti kita tahu kemarin kita akan diarahkan ke halaman atau routing slash dashboard ini setelah kita melakukan login. Kita coba login terlebih dahulu ya teman-teman, menggunakan user yang kemarin. Oke, kita login. Nah, ini teman-teman, kita bisa lihat Laravel-nya sudah menampilkan halaman dashboard, dan kita lihat routingnya di atas slash dashboard. Seperti itu teman-teman. Nah, ini slash dashboard ya. Nah, di slash dashboard routingnya ini dia menjalankan function. Nah, ini ada namanya function. Fungsi apa yang dijalankan? Di dalamnya ada return view dashboard. Jadi Laravel-nya akan menjalankan fungsi ini, di mana artinya ini adalah Laravel tampilkan file yang namanya dashboard untuk tampilan halamannya. Di mana file dashboard ini nanti teman-teman bisa lihat di folder resource. Nah, di sini ya teman-teman, di folder resource ada beberapa folder lagi. Nah, kita lihat ada yang namanya views ya. Nah, ini teman-teman, kita cari nih file yang namanya dashboard. Nah, ini teman-teman, dashboard.blade.php. Nah, berarti ketika kita akses slash dashboard ini, Laravel-nya akan mengambil file yang namanya dashboard di folder views-nya ini. Ini ya teman-temannya yang diambil tampilannya. Oke, nah saya akan kasih contoh teman-teman untuk kita buat salah satu routing ya. Kita akan coba copy paste saja dari routingnya dashboard ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Kita ganti nama routingnya menjadi home misalnya. Coba kita save, kemudian kita coba akses di browser. Kita jalankan, kita ganti dashboardnya menjadi home. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Routingnya sudah home, tapi tampilannya masih tampilan dashboard karena nama filenya masih kita gunakan dashboard. Kalau kita ganti di sini menjadi home, karena kita belum punya file yang namanya home, secara otomatis nanti Laravel menampilkan pesan error seperti ini. View home not found, karena kita belum punya filenya. Nah, untuk membuatnya, kita bisa langsung buat di folder views-nya. Folder views. Nah, di sini teman-teman new file, kemudian teman-teman save dengan penamaan tadi kita buat home.blade.php. Jangan lupa ini penamaannya sudah terformat ya, jadi depan adalah nama filenya, kemudian .blade.php ini memang struktur format filenya seperti itu untuk penamaannya. Ini ya teman-teman ya, kita coba ketikkan salah satu teks aja di sini, hello world. Kita save, kemudian kita coba akses. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Satu lagi kelebihannya Laravel ini, teman-teman, karena ini tadi sudah login ya. Karena sudah login, teman-teman bisa akses data usernya. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa ketikkan di halaman di file home-nya tadi php, jangan lupa ditutup, kemudian kita panggil untuk usernya ya. Caranya seperti apa? Kita tinggal ketikkan saja seperti ini, out user, misalnya kita panggil, kalau di sininya adalah nama kolom di tabel database-nya, misalnya di sini adalah name. Seperti itu teman-teman.
Jangan lupa di sini dikasih echo ya. Coba panggil ya teman-teman ya. Yap, seperti ini teman-teman, sudah muncul nama usernya. Dia menyesuaikan dengan nanti nama kolom di tabel database-nya. Kita coba buka. Nah ini teman-teman, nama database kita yang kita koneksikan kemarin adalah belajar Laravel. Kemudian di tabel users. Nah, ini tadi kita panggil kolom nama, name. Kalau misalnya kita ubah atau kita mau panggil yang lain, kita bisa tinggal sesuaikan dengan judul kolomnya saja. Gitu ya teman-teman ya. Misalnya kita tampilkan ada email saja. Email. Ini secara otomatis ketika kita akses di browsernya akan berubah menjadi emailnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, uniknya lagi di Laravel ini kita sebenarnya biar lebih simpel untuk codingannya, nggak perlu ngetik PHP seperti ini. Tapi teman-teman cukup pakai kurung kurawal. Kurung kurawal buka dan tutup 2 kali. Kemudian ketikkan out user name. Seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman akses di browser. Nah, sama ya teman-teman ya. Dia akan tampil di sini. Di sini yang pakai PHP, kemudian sini pakai kurung kurawal. Nah, selanjutnya karena kita sudah tahu nih dari routing arahnya kemana, ya dari routing kemudian dia diarahkan ke tampilan view. Nah, nanti kita bisa modifikasi di routingnya ini. Kita akan buat dia memanggil file yang namanya controller. Nah, controller ini fungsinya nanti teman-teman bisa membuat query dari database-nya untuk pengelolaan data dari database. Jadi, teman-teman akan lebih mudah memaintenance aplikasi yang teman-teman udah buat kalau misalnya sudah terstruktur seperti itu ya teman-teman. Jadi dari root itu adalah routingnya, kemudian mana file yang dipanggil untuk di controllernya, kemudian view-nya yang mana yang dipanggil. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi untuk mekanisme routing dan memanggil tampilan halaman web, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Nanti kita bisa modifikasi lagi halaman web kita dengan menggunakan template yang ada. Nah, nanti kita akan gunakan yang namanya template yang free aja dulu ya. Nanti sbadmin. Nah, template-nya dari Bootstrap, nanti dia menyesuaikan dengan tampilan yang di Bootstrap ini. Nah, seperti ini nanti kita akan buat tampilannya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh juga nanti diikutin di IG saya juga di Perawat Ngoding, bisa dicari juga. Nanti DM boleh di Instagram. Oke teman-teman, makasih banyak sudah menonton. Nanti kita lanjutkan lagi. Buat teman-teman jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, kemudian dihidupkan notifikasinya untuk video-video terbaru saya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.